Izin memperkenalkan diri, saya Henry Adrian Pratama dari S1 Manajemen Universitas Cyber Asia dalam rangka melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Cyber Security Management. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana manajemen keamanan data dan informasi dalam sektor keuangan. Untuk studi kasus yang saya ambil di sini, di era digital seperti ini, kita menggunakan internet dan aset digital, perbankan digital, dan broker-broker digital. Saya akan mengambil salah satu ancaman yang sering terjadi pada perusahaan digital tersebut, yaitu ancaman spear phishing. Untuk perusahaan yang saya ambil di sini adalah perbankan digital. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia juga sedang menjamur bank digital ini, mulai dari Bank Jago, Alobank, Cbank, Digibank, dan lain-lain. Kita ketahui untuk entitas keuangan yang paling berpengaruh itu bukan hanya aset under management atau aset yang dikelola atau jumlah nasabah, melainkan kepercayaan dari nasabah tersebut dan data-data dari nasabah mereka. Untuk kronologi dari spear phishing di sini, sebagai contoh kasus, PT Finansia Nusantara mengalami ancaman spear phishing di mana protes di sini tidak secara langsung menyerang sistem atau server, melainkan membuat email atau surat elektronik yang ditargetkan kepada pihak manajemen atau staf di level utamanya di departemen yang tidak berhubungan dengan TIK atau IT seperti customer service dan HRD. Peretas di sini menyamar sebagai vendor penyedia software yang kita gunakan sebagai internal dan meminta staf untuk memperbarui kredensial mereka pada website palsu. Beberapa staf yang menjadi tujuan dari tas ini kebanyakan memang tidak berhubungan langsung secara daily basis atau sehari-hari dengan TIK karena di sana ada potensi bahwa si staf tersebut memiliki kekurangan literasi data atau security awareness yang membuat kemungkinan untuk mematuhi instruksi dari peretas ini semakin tinggi. Akibatnya, peretas bisa mendapatkan kredensial dan masuk ke sistem internal yang berisi data sensitif dari nasabah, termasuk data portofolio dan detail transaksinya. Seperti yang kita ketahui, 60% dari insiden keamanan cyber menurut Verizon, salah satu perusahaan multinasional telekomunikasi di Amerika Serikat, 60% dari insiden tersebut berasal dari human error. Dan dari insiden tersebut sebanyak 88% yang melibatkan kebocoran dari satu web atau aplikasi itu bermula dari penyalahgunaan kredensial dari penggunanya. Selain itu, dari serangan-serangan tersebut, 44% dari kasus tersebut berujung pada injeksi dari ransomware yang tidak hanya mencuri data, melainkan mengunci data yang kita punya dan meminta tembusan agar kunci tersebut bisa dibuka. Dari data Verizon tersebut, yang menyebutkan bahwa 60% insiden masih disebabkan manusia, menunjukkan bahwa manusia masih menjadi faktor terlemah dalam satu organisasi dalam hal benteng dari cyber. Kemudian bagaimana strategi pencegahannya? Dari sudut pandang manajemen, operasional, dan SDM, pencegahan kebocoran data harus difokuskan kepada yang disebut human firewall. Langkah-langkahnya meliputi peningkatan literasi data dan penguasaan teknologi dasar dengan cara memberikan pelatihan security awareness pada seluruh pegawainya, seluruh divisi secara rutin. Literasi data ini harus mencakup kemampuan dari self-monitoring di mana karyawan bisa proaktif untuk membedakan anomali seperti alamat email palsu dan permintaan akses data di luar SOP perusahaan mereka. Lalu bisa juga menerapkan principle of least privilege, artinya manajemen membatasi akses data untuk setiap level karyawannya.
Jadi, staf customer service seharusnya tidak memiliki akses ke database, transaksi, dan portofolio dari nasabah. Kemudian menerapkan kebijakan Zero Trust Architecture yang mewajibkan MFA atau Multi-Factor Authentication di seluruh akses sistem oleh siapapun, serta menerapkan rotasi kata sandi secara berkala. Kemudian, selain itu, perusahaan perlu untuk memastikan bahwa data yang disimpan dan sedang ditransaksikan atau dikirimkan tidak dapat dibaca oleh pihak luar dengan enkripsi. Lalu menggunakan Lalu menerapkan penetration testing atau tes hacking secara berkala untuk menemukan celah sebelum celah tersebut ditemukan. Ini kebijakan Zero Trust Architecture yang saya bilang tadi, Never Trust, Always Verify, enkripsi, dan untuk langkah pengamanannya apabila memang sudah terjadi, manajemen harus segera mengaktifkan Incident Response Plan atau IRP. Ini sebenarnya salah satu dari mitigasi risiko seharusnya seluruh entitas finansial digital harus memiliki protokol ini. Yang pertama dilakukan pastinya isolasi dan investigasi dengan berkoordinasi dengan tim IT untuk memutus akses server yang terdampak dari jaringan guna mencegah ekstraksi data lebih lanjut atau lebih sambil tentunya membutuhkan sementara akses dari akun karyawan yang mengalami hacking tersebut. Lalu selanjutnya bisa melakukan pengecekan timestamp data apa saja yang diakses oleh kemudian sambil itu berjalan manajemen komunikasi juga harus diterapkan oleh media PR dan menyampaikan informasi secara transparan seperti wajib tentunya nasabahnya tentang bagaimana kebocoran bisa terjadi jadinya bagaimana itu bisa terjadi sampai data apa saja yang hasil diakses oleh nasabah kita itu. Lalu tindakan apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lebih lanjutnya, perusahaan wajib untuk melakukan evaluasi atau audit dengan mengkaji bagaimana kronologi kejadian, apakah ada SOP yang diabaikan di sana, kemudian perusahaan bisa merumuskan kebijakan sanksi administratif atau program retraining dari SDM yang bersangkutan. Kemudian bisa memberikan konferensi pers kepada masyarakat tentang bagaimana penyelesaian masalah. Dan tentunya kepada pihak yang berwenang juga. Dampaknya secara finansial atau secara langsung pasti perusahaan akan mengalami beberapa dampak ya secara legal atau finansial. Yang pertama adalah sanksi dari regulator. Kalau ini memang terbukti terjadi dan nasabah dirugikan, maka OJK ini berhak untuk mencabut izin operasional dari perusahaan tersebut. Secara hukum, nasabah juga bisa menuntut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi. Kemudian secara finansial sendiri, perusahaan ini bisa dirugikan juga karena biaya investigasi forensik juga memakan biaya cukup besar. Kemudian secara operasional, karyawan jadi tinggi karena ada risiko di sana untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas kebocoran data tersebut. Akhirnya, keamanan siber bukan hanya tentang produk yang ditawarkan, melainkan proses disiplin dari manajemen juga perlu diperhatikan di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.